Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Selamat bergabung kembali. Lama kita tidak berjumpa teman-teman. Apa kabar kalian semua yang menonton video ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, juga diberi kelancaran ya dalam menjalani hari-hari kita, hari-hari bekerja, hari-hari sekolah, untuk kawan-kawan semua. Jadi hari ini aku mau bikin video menanggapi kabar gempa yang terjadi kemarin di Miyazaki, Jepang ya, tepatnya di daerahku di sini, di Miyazaki Keng. Karena banyak dari teman-teman juga yang ngechat, nge-DM di Instagram, di TikTok, di YouTube pun banyak yang ngechat, yang nge-DM gitu, nanyain kabar, Ojak gimana di Miyazaki, di Jepang gitu kan. Pas aku dengar berita di Indonesia katanya ada gempa di Jepang, di Miyazaki gitu kan, langsung ingat katanya sama Aojak gitu kan, di sana gimana kabarnya. Terima kasih banyak pokoknya buat teman-teman semua atas kepedulian kalian ya. Banyak yang masih peduli ternyata gitu kan sama kondisiku juga di sini, keadaanku. Jadi menanggapi gitu kan dan menjawab pertanyaan kalian. Jadi ya seperti ini teman-teman, aku baik-baik aja meskipun ya kemarin itu terjadi gempa pada hari Kamis sekitar pukul setengah 5 sore. Nah itu posisi aku masih kerja dan lagi kerja itu. Jadi kejadiannya itu aku baru aja selesai ngangkat barang ya, selesai produksi kan di atas. Jadi aku kerja tuh 3 orang, yang 2 orang tuh di bawah untuk finishing dan aku ngerjain di atas tuh. Jadi aku naik ke atas, kayak besi-besi gitulah teman-teman ya. Kan aku kerja di penyepuhan listrik, jadi banyak tangki-tangki cairan-cairan kimia. Kemudian untuk masukin barangnya itu kita ngangkat barangnya tuh pakai kayak kren gitu, kayak mesin lah, pakai mesin. Jadi aku pakai remote. Nah pas mau masukin barang lagi, jadi aku seakan sambil megang remote gini kan. Pas mau masukin barang lagi, itu barangnya goyang tuh, sama si krennya itu goyang. Kok goyang ya gitu kan? Aku pikir rusak ya. Apa ini rusak lagi? Soalnya tuh seminggu yang lalu senpai aku pas lagi ngerjain di atas, lagi produksi, itu si krennya itu sempat goyang gitu, si mesinnya itu sempat goyang karena ada apa ya, ada kerusakan lah gitu. Aku pikir apa ini rusak lagi ya gitu. Terus si cairan kimianya juga gini nih, biar gitu. Cuman aku nggak langsung mikir wah ini gempa gitu, enggak, karena masih kayak kan gitu kan. Kenapa ya gitu. Pas lihat ke kanan ya, lihat ke bawah, maksudnya tuh lihat ke bawah, lampu pada jatuh ya, lampu-lampu di atas pabrik itu jatuh tuh, ada satu yang jatuh dar gitu. Terus ada apa ya namanya ya teman-teman ya, kayak penutup pintu gitu. Jadi kan pabrik tuh kan pintunya gede, nah si penutup pintunya itu tuh turun ke bawah jeger gitu kan, rusak tuh sampai sekarang nggak bisa dibuka lagi. Jadi jeger ke bawah kan, keras tuh suaranya, dan lihat orang pada lari-lari tuh keluar ya. Apa ini kok pada lari gitu. Nah di situ baru gede banget tuh gempanya tuh, aku lari aja kan, pada lari keluar gitu kan, pada panik lah. Emang lumayan gede banget emang gempanya gitu, sekitar kalau di sini ya di Miyazaki itu kemarin teh didata 5,6 sampai 5,7 itunya skala Richternya tuh, skala Richter teh. Waduh kaget juga sih, panik ya. Aku awalnya masih kayak biasa aja ya, karena gitu, masih positif thinking, apa ini rusak ya gitu. Jadi aku mau bilang, sebenarnya mau bilang ke orang Jepang ke bawah, ini kok rusak ya gitu. Pas lihat ke bawah, terus si lampu turun ya, lampu jatuh, si penutup pintu juga ceker gitu, karena getarannya gede banget. Kemudian orang-orang pada lari tuh, nggak ada yang inget ke aku yang lagi di atas ya, langsung pada lari. Wih kenapa ini pada lari gitu. Ya udahlah aku langsung kejar aja, lari juga ke ini. Ternyata emang gempa. Itu pas aku sampai luar pun ya, kan aku masih ngelihat ya bangunan, si bangunan pabriknya tuh sampai gini nih. Wah gitu. Ya lumayan agak panik juga sih, agak takut lah, kaget plus ya takut juga gitu. Takutnya mah karena aku tuh kerja nih teman-teman, si pabriknya itu ya semua atapnya itu apa ya, kayak besi-besi besar gitu. Atapnya tuh besi-besi besar, jadi nggak ada kayak plafonnya gitu, nggak ada. Jadi kalau misalkan si besi-besi itu jatuh pun ya kita udah ketiban gitu. Nah untungnya itu ya, aku agak merinding ceritanya aja. Untungnya itu aku lagi megang remote, masih posisi lagi ngangkat barang aja gitu kan.
kalau misalkan aku lagi nyuci barang, itu aku nyuci barang itu teman-teman ada di sela-sela tangki ya. Ini tangki gitu kan. Nah, aku biasanya nyuci barang tuh di sela-sela tangki itu. Nah, jadi si mesinnya itu ada di atasku nih, gini nih mesinnya tuh. Nah, ini barangnya di sini, kegantung. Mesinnya di sini nih di atasku nih. Jadi aku pun kalau misalkan ngerjain barang ya, kalau nyuci barang itu sambil nunduk gini karena aku tinggi kan. Kalau tinggi kejeduk gitu. Jadi kalau nyuci tuh gini. Nah, kalau misalkan pas lagi nyuci kayak gitu ya, terus posisi ini kayak gini di atas, aku di atas pada tangki, terus tiba-tiba gempa gitu kan. Aku juga itu nggak tahu harus lari kemana, harus gimana karena sempit teman-teman. Ini tangki ya. Kalau teman-teman pernah lihat video aku pas lagi kerja nyuci barang, mungkin kalian tahu ya ada gambaran gitu kan. Jadi emang tangki gitu kan. Terus aku di sela-sela mesinnya tuh gede di sini nih. Karena bisa gerak kan. Nah, aku nyuci gini nih. Nyuci barangnya tuh di sela-sela tangki itu. Untungnya tuh belum nyuci, baru ngangkat doang, mau mindahin ke tempat cucian. Nah, tiba-tiba gempa lah. Ya udah langsung pada lari gitu kan. Terus habis itu 4:30 ya, karena sebenarnya aku masih banyak kerjaan itu, barang masih banyak belum pada selesai. Karena gempa itu mengakibatkan gasnya itu nggak keluar teman-teman. Jadi gas pabriknya itu rusak. Gas pabriknya rusak. Karena kan di kita itu kan butuh banget ya gas untuk manasin airnya kan ya. Jadi air kimianya itu jadi nggak panas, jadi kita nggak bisa proses tuh. Nah, kemudian tuh gimana ini katanya, mau pulang atau lanjut gitu. Terus kata atasannya teh karena barangnya harus keluar hari ini, harus dikirim hari ini, jadi ya mau nggak mau kita harus nunggu gitu. Jadi kemarin tuh aku pulang sekitar jam 8 teman-teman. Jam 8 malam tuh baru pulang itu. Gempanya 4:30. Udah males ya, udah aduh, kalau udah ada kejadian kayak gitu kan males ya. Tapi harus tetap nunggu lagi sampai pabriknya bisa jalan lagi. Terus lanjut tuh sampai lembur, sampai sekitar jam 8 baru sampai rumah itu kemarin. Sambil minum nih, bismillah. Jadi kurang lebih kemarin ya ceritanya segitulah kejadiannya di sini. Oh, ini sambil makan apelnya, sambil istirahatnya. Sambil istirahat siang teman-teman, sambil makan apel ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin itu pusat gempanya itu di Hyuga-Nada, di laut Hyuga-Nada. Emang itu dekat sama kita ya, sama Miyazaki. Nah, yang kena itu yang paling parah tuh di Nichinan, kemudian Miyazaki ini di Miyazaki Keng ya. Kemudian juga Kagoshima juga kena, Kumamoto juga kena getaran. Terus Oita Keng juga kena kemarin getarannya. Gede banget itu. Bahkan di Miyazaki itu kemarin sempat ada sampai peringatan tsunami. Nah, kemudian beredarlah video-video yang adik-adik SMA di Aoshima tuh, kan Aoshima kan dekat pantai banget ya. Itu pada lari tuh ke atas gunung gitu kan. Kalau kita di sini di dataran tinggi teman-teman, alhamdulillah di perusahaannya ya. Jadi mungkin kalau tsunami pun ya mudah-mudahan nggak sampai sini sih gitu. Karena lumayan jauh nih. Kalau tempat kita emang di gunung nih, di atas nih. Kalau tempat kerjanya gitu. Kemarin pun orang-orang perusahaan tuh langsung pada nelpon keluarganya kan ya, karena panik. Langsung pada nelpon gimana keadaannya kayak gitu. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku ngalamin gempa di sini ya, di Miyazaki. Dulu sempat ada beberapa kali, cuman nggak segede sekarang. Dulu mah cuman kayak getar-getar doang gitu, kerasa getar. Pas kemarin tuh benar-benar ngerasain gede banget, dan aku ngelihat jelas banget kan ya, si pabrik tuh goyang, lampu goyang. Terus si ini sampai jatuh, penutup pintu itu benar-benar ya. Inilah aku bahkan sempat kayak kepikiran ini rubuh enggak ya gitu kan. Aku takutnya roboh gitu dari atapnya tuh. Kalau roboh ini udah aku ketiban ini karena pabriknya juga gimana ya, ya banyak besi-besinya gitu di atasnya teman-teman. Mudah-mudahan lah nggak terjadi lebih parah lagi lah daripada yang kemarin gitu kan. Alhamdulillah sih nggak ada yang luka, nggak ada korban gitu kan, dan pabrik pun hari ini tetap jalan gitu. Nah, terus malam tuh ada gempa susulan teman-teman, sekitar jam 4 subuh itu
Aku bangun kan jam 4 subuh, bangun baru gini nih, baru bangun lah gitu. Terus tiba-tiba goyang lagi tuh, lagi tidur gini tuh. Oh gitu kan. Terus aku, ya Allah aku ini aja berdoa aja ya dalam hati, ya Allah gitu kan, lindungi aku. Wah kayak gitu jam 4 subuh. Jadi memang diprediksinya juga ya di BMKG Jepang itu, dia katanya ya akan ada gempa susulan yang lebih besar daripada kemarin, karena yang kenanya itu nanti gempanya itu di Palung Nangkai katanya. Kalau Palung Nangkai itu gempa, nah itu bisa terjadi juga tsunami. Di kenanya tuh daerah Osaka, Nagoya katanya. Kalau aku ngecek di itu mah, ngecek di BMKG Jepang ya, di berita-berita Jepang. Nah kemarin itu di Hyuga-Nada 7,1 skala Richter. Nah terus di bagian kita yang kena itu cuman 5,6 skala Richter, yang gedenya tuh getaran. Katanya sih dalam beberapa hari ke depan bakalan ada gempa-gempa lagi, gempa susulan katanya. Tapi mudah-mudahan ya kita bisa apa ya, selamat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Yang paling penting sih ya nggak usah panik, jangan banyak ketakutan lah gitu. Kalau aku sih gitu. Ya sampai sekarang pun ya alhamdulillah biasa-biasa aja gitu, baik-baik aja, dan nggak panik, nggak gimana-gimana. Karena udah tahu ya namanya Jepang tuh pasti rawan dengan gempa. Jadi sebelum aku pergi ke Jepang pun aku udah tahu Jepang tuh banyak gempa dan sudah menjadi resiko. Dan yang pasti bakalan terjadi, apapun yang terjadi, yang penting kita nggak usah panik, kita nggak usah kerja dalam banyak ketakutan gitu kan. Aku pun ya kerja nggak takut nanti gimana, jangan dipikirin kayak gitu teman-teman ya. Seperti biasanya aja, apapun yang terjadi ya sudah terjadilah gitu. Kalau aku selalu berpikir gitu, berpikir positif. Jadi pas kemarin gempa pun gak langsung kayak mikir, aduh ini gempa gimana, enggak, biasa aja weh gitu. Sebenarnya aku pun gak mau bikin video ini ya, karena apa ya, satu juga nanti bikin khawatir keluarga di rumah gitu kan, dan lain-lain ya. Cuman karena banyaknya teman-teman yang peduli gitu kan, nanyain kabar dan lain sebagainya, dan aku nggak bisa balasin chat kalian satu persatu. Jadi ya udahlah, sekalian aku ngasih kabar juga gitu kan ke teman-teman yang mungkin kalian juga mau tahu kabar di sini di Miyazaki itu seperti apa. Jadi aku buatlah videonya hari ini langsung seperti ini, ngobrol sama teman-teman semua gitu, cerita apa adanya ya yang terjadi di sini gitu. Ya sebenarnya nggak begitu apa ya teman-teman ya, bilangnya gimana ya, ya biasa aja lah, kayak gempa-gempa biasa, nggak begitu parah gitu. Nggak separah yang dilihat di berita lah. Mungkin di berita kan kelihatannya kan ini banget, apa ya, cenderung melebih-lebihkan. Ada beberapa yang melebih-lebihkan sampai kayak gini loh, sampai kayak gitulah, paniknya berlebihan itu. Sebenarnya kemarin sini biasa-biasa aja, dan gempanya pun gak lama, satu kali getaran terus orang-orang pada keluar, habis itu udah kerja lagi kayak biasa, nggak ada gimana-gimana gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi meskipun ya di media-media banyak sekali yang terlalu ini parah lah, besar lah di Gueriwena gitu. Sebenarnya di sini nggak begitu ini banget gitu kan. Jadi jangan terlalu inilah kemakan sama hoax-hoax ya gitu. Yang bikin mungkin ibu-ibu yang anaknya kerjanya di daerah sini gitu, jadi khawatir lah, jadi panik yang berlebihan, jangan lah gitu. Khawatir boleh ya, kita memiliki rasa waspada gitu kan boleh, tapi jangan terlalu jadi pikiran gitu, jangan jadi khawatir yang berlebihan, jangan gelisah banget, jangan. Karena ya mudah-mudahan aja, didoain aja gitu anaknya yang kerja di Jepang, mudah-mudahan nggak kenapa-napa kayak gitu doang. Oke, intinya jaga kesehatan, semangat selalu dalam menjalani hari-hari kita. Apapun yang terjadi ke depan, ya mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, mudah-mudahan kita bisa tabah dan sabar menghadapi kehidupan ini, karena kehidupan ini tidak bisa diduga-duga teman-teman ya. Apa yang terjadi satu detik ke depan kita nggak bakal tahu. Jadi yang paling pasti ya kita jalani aja setiap harinya dengan penuh pikiran positif, jangan banyak mikir negatif. Insya Allah apapun yang terjadi itu yang terbaik. Oke?
Terima kasih ya sudah nonton video ini juga. Terima kasih yang buat teman-teman yang sudah bertanya dan peduli atas keadaanku di sini. Arigatou gozaimasu. Kalian juga sehat selalu di sana. Nanti kita ketemu lagi ya kalau misalkan ada waktu. Arigatou gozaimasu. Dadah. Assalamualaikum.